Ya, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Bersama saya, narasumber rendah hati. Ya, saya Rudi, Pak, dari Harian Suara Tuhan, Pak. Menurut BPS, ini DKI ini warganya nggak bahagia, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? Wah, ini BPS kok terlalu terus terang ya? Saya lihat Jakarta banyak yang bahagia loh. TGUPP bahagia, Anies bahagia, Bunda PAUD bahagia, MUI DKI bahagia, IO Formula E bahagia, Ancol bahagia, buzzer balai kota bahagia, pemilik rumah DP 0 bahagia, yang dapat proyek sumur resapan bahagia. Itu kan banyak. Ini BPS apa kurang akurat ya? Iya, mungkin ada lagi. Itu tuh. Ya, bukan. Saya Firdaus, Pak. Silakan. Dari Harian Suka Senang. Penyebab utama warga Jakarta kurang bahagia itu kalau menurut Abang apa, Bang? Iya, penyebab utamanya saya rasa karena Anies itu terlalu sempurna. Penyebab utamanya. Jadi kalau ada pertanyaan penyebab utamanya kenapa warga Jakarta tidak bahagia, penyebabnya adalah karena Anies itu terlalu sempurna. Nonton sinetron Layangan Putus? Jangankan gubernur, jadi suami saja kalau terlalu sempurna, itu sang istri bisa tidak bahagia. Karena bawaannya curiga. Suami sempurna itu seperti apa toh? Yang pertama, ganteng, gagah, banyak uang, di rumah terus nggak kerja, dan pandai nyenengin istri. Nah, Gubernur DKI sepertinya juga mirip seperti itu. Ganteng, banyak uang, nggak kerja, dan suka kasih uang Bunda PAUD yang adalah istrinya. Iya. Pak, tanya, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Saya, Pak, saya. Iya. Jadi wartawan itu yang tergina. Iya, Pak, iya. Aduh, malah main game terus. Bang, saya Siregar, Bang. Apa beda Ahok dan Anies menurut Abang kok masyarakat lebih bahagia di zaman Ahok, Bang? Apa beda Ahok dan Anies kok masyarakat lebih bahagia di zaman Ahok? Waduh. Ini pertanyaannya menjebak ini. Iya, yang jelas gini. Pertama, Ahok ada kapanpun masyarakat DKI perlu. Nah, itu dicatat, ya. Halo? Oh, waduh, denger nggak? Nah, dicatat. Ahok kapan aja ada kalau masyarakat memerlukan. Kalau Anies, nggak ada tuh rakyat DKI ke balai kota ngadu. Nggak ada. Dia lebih suka cari pemeran pengganti. Untuk syuting seolah kejadian tanpa rekayasa. Misalnya mendadak ada anak-anak yang menyambut dia di pinggir danau. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ahok tidak manis kata. Pahit ya pahit disampaikan. Kalau Anies lebih senang menghibur dengan akrobat kalimat, sulap kata, atau sekedar rentetan ujaran menyenangkan telinga. Walhasil setiap masalah jadi ribet, bulet, nggak jelas arah, karena bawahannya saja bisa jadi nggak ngerti gubernur ini ngomong apa. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga, Ahok tahu caranya ngatur keuangan, hemat, tapi proyek tetap jalan. Anies nggak paham soal duit untuk masyarakat, tapi dia paham bagaimana berbagi dengan kolega. Ya, asal semua happy, soal cara pencairan ada ahlinya. 67 orang yang ahlinya ahli, pinternya pinter, core of the core, yang sekarang menjadi penasihat gubernur adalah orang-orang yang maha solusi. Paham betul bagaimana menghindari duri dan mendapatkan daging yang banyak dan gurih. Soal proyek nggak jalan, itu adalah masalah waktu. Pak, ya. Saya mau tanya nih, Pak. Ya, silakan. Iya, tapi agak lama ya, Pak. Nggak apa-apa ya? Waduh. Iya, pertanyaannya panjang, Pak. Sebentar, ini panjang beneran? Panjang. Oke, panjang nih, Pak. Silakan tanya ya. Silakan Iya. tanya. Jadi soal waktu yang Bapak sampaikan tadi, ini kan terkait dengan masa
pemerintahan atau berkuasanya Anies, Pak. Ini kan tinggal beberapa Ya. bulan lagi, Pak. Bapak makan aja nih, kan saya lagi nanya, Pak. Saya lagi nanya. Nah, soal banget kayaknya nih. Soal waktu, Pak. Jadi Anies ini kan tinggal beberapa bulan lagi. Udah Pak, nggak usah, Bapak nggak ganteng-ganteng juga. Jadi gini Pak, soal waktu ini Anies kan tinggal beberapa bulan lagi. Konon bulan akhir tahun ini sudah tidak berpuasa lagi. Apakah memang ada kemungkinan Anies ini ya? Iya Allah Pak, dengerin dulu Pak. Anies ini akan menumpuk modal lah gitu dengan segala cara. Apakah memungkinkan begitu? Apakah bisa dibuktikan gitu? Lalu apa alasan? Misalnya, astagfirullahaladzim Pak. Ini jumpa pers Pak. Iya Allah Pak. Nah ini terkait waktu Pak. Pokoknya Anies ini tinggal beberapa saat lagi lah. Begini. Siap. Saya tahu maksudnya. Soal waktu itu ya sisa beberapa bulan sebelum Gubernur DKI lengser. Sekarang adalah waktu yang pas untuk berbagi kue. Karena pada akhir tahun ini Anies akan turun dan nganggur. Ya, ingat ini udah 2022. Dan kalau sahwat nyapres Anies kuat, maka diperlukan biaya yang besar untuk menjaga tingkat popularitas dan keterpilihannya. Biayanya besar loh. Bikin organisasi relawan, mengkondisikan media, lobi politik, membayar ormas-ormas, biaya keliling Indonesia. Nah, teman-teman tinggal bayangkan, kalau Anies nggak gerak cepat dari sekarang, maka waktu akan menjadi musuh Anies. Bohir yang berharap banyak kepadanya bisa kalang kabut. Waktu tinggal sedikit. Ya. Panggung Gubernur DKI yang ramai hingar-bingar, sound system kencang, meriah, terlihat dari berbagai sudut Indonesia, segera selesai. Hanya meninggalkan jejak rumah DP 0% yang menghasilkan jaket warna oranye, Formula E yang bertele-tele, sumur resapan ajang makian, atau banjir yang seolah tiada akhir, atau macet yang tambah ruwet. Nah, berdasar data BPS, sejak Anies menjabat tahun 2017, yaitu sebelum pandemi, indeks kebahagiaan warga Jakarta turun terus sampai sekarang. Lalu Wakil Gubernur berdalih, pandemilah penyebab indeks kebahagiaan warga Jakarta berkurang drastis. Padahal pandemi baru 2 tahun terakhir terjadinya. Dan Anies telah menjabat 4 tahun lebih. Ini bukan masalah pandemi. Karena provinsi lain meski ada pandemi sama parahnya, tapi indeksnya menaik atau meningkat. Ya, Pak Wagub udah ketularan main kata-kata. Siapa? Ya. Kenal Dedek Wahyu. Silakan datang lagi. Pak. Jangan lama-lama ya. Pak, kenal dengan Dedek Prayudi kan, Pak? Pak, kenal dengan Dedek Prayudi kan? Dedek Prayudi yang bilang Jakarta lebih baik tanpa Anies. Dedek Prayudi PSI itu bukan? Iya, betul, yang bilang. Jangan komen lah PSI, nanti dibilang benci. Nggak abaikan. Iya, yang lain. Ya. Ya, Mas. Yang tinggi. Lalu tinggi urus. Di Jakarta itu kan jargonnya maju kotanya bahagia warganya. Nah ini apakah masih konteks Bang? Faktanya kan malah terbalik. Jawa Tengah tanpa jargon indeks kebahagiaannya malah naik. Ini apa yang dijanjikan Anies bagi orang DKI terrealisasinya malah di provinsi lain. Ya enggak? Contoh. Rumah DP 0 mangkrak di DKI, tapi di Jawa Tengah malah lebih kreatif dan inovatif soal perumahan rakyat. Sampai-sampai terkait inovasi tersebut, Provinsi Jawa Tengah ditunjuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi lokasi pembelajaran di bidang perumahan dan kawasan pemukiman. Bayangkan, Anies saja disuruh belajar ke Jawa Tengah soal perumahan. Yang kedua, penanganan pandemi. DKI itu bisa landai karena TNI Polri bergandengan tangan dengan Kemenkes dengan program andalan vaksin merdekanya. Itu programnya Pak Fadil dari Jawa Timur dibawa ke Jakarta. Anies ngapain? Ya, dia masih sibuk dengan formulanya. Yang ketiga, Anies bikin
program lomba balapan mobil listrik. Yang sudah terlaksana malah di Lombok yang tanpa gembar-gembor. Ini artinya yang Anies lakukan itu bukan sesuatu yang istimewa. Sudah gagal, provinsi lain atau pemimpin lain sudah duluan berhasil. Maka ketika Giring Ganesa bilang, pemimpin pembohong, tak heran semua mengarahkan pandangan ke Anies. Maju kata-katanya, bahagia rekan-rekannya. Ini justru yang pas untuk slogan Gubernur DKI kayaknya. Ya. Itu dari mana? Pak, dari Cokro TV. Oke. harian Ya, harus disebut ya. Warga Jateng semakin bahagia. Menurut Bapak bagaimana? Ya iyalah, gubernurnya aja selalu bikin ceria dimanapun beliau berada. Belum lagi setiap ada permasalahan selalu wus diselesaikan tuntas. Di Jawa Tengah ada pemimpin, di Jakarta adanya pejabat. Beda ya, pemimpin dan pejabat. Ayo mas, ya, ayo daripada tidur aja nanya apa? Iya Pak, saya Pak. Anies sudah mengumpulkan 53 piagam Pak. Piagam itu benda mati. Perhatian dan siap sedia setiap saat untuk rakyat, itulah faktor yang membuat rakyat bahagia. Anies konon memang doyan yang namanya piagam. Ciri khas pejabat yang punya background pengajar adalah senang dengan selebrasi. Bangga piagam, senang pidato, hobi naik sepeda dan dada-dada, senyum manis meski nggak ada yang gubris. Sudah ya, jangan panjang-panjang. Baik, terima kasih sudah hadir pada Jumpa Pers kali ini. Saya Mas Jupre, narasumber paling romantis. Aman kan?